Oke teman-teman semua, jadi ini permasalahannya pada silinder kop ya. Tapi kalau Honda seperti ini biasanya permasalahan ada di boringnya, kropos. Jadi semalam ini mobil macet dan saya cek dari businya itu basahnya basah air teman-teman, tapi nggak nyampe kecampur ke oli airnya. Jadi nyampe keluar di knalpotnya itu air. Nah, jadi yang harus kita lakukan ya bongkar silinder kop ya. Buat mastiin kalau ini memang yang bermasalah pada silinder kopnya tuh cukup gampang ya. Jadi kita buka tutup radiatornya ini. Jadi kita starter langsung nyembur gitu. Nah, itu udah pasti minta dibongkar tuh silinder kopnya. Nanti kita lihat yang kropos bagian mana. Tapi kalau Honda itu bisa di boringnya atau di silinder kopnya gitu teman-teman. Tapi yang pasti kalau ketika di starter ini langsung nyembur ke atas kenceng ya, itu udah pasti ada yang kropos. Bisa juga perpaknya, tapi jarang, kebanyakan tetap ada yang kropos. Jadi kompres itu bocor ke jalur air gitu teman-teman. Ini mesinnya masih mau nyala, pincang. Nah, pincangnya ini kerasa kasar banget ya. Jadi suaranya itu kayak nah gitu. Jadi terasa berat banget. Nah, kalau misal di jalan tiba-tiba seperti itu dan keluar asap putih. Nah, asap putihnya itu dari airnya, bukan dari oli ini. Jadi bisa dipastiin harus ditarik ya. Ini tadi juga saya tarik buat bawa ke bengkel seperti itu. Jangan dipaksain buat jalan ya, nanti bisa bermasalah ke yang lain. Oke, untuk cara bongkarnya menyusul ya teman-teman ya. Yang pasti ini sebatas ngasih gambaran kalau tiba-tiba macet di jalan dan ketika di starter air dalam radiator ini langsung nyembur ke atas kenceng. Nah, itu udah dipastiin yang bermasalah harus bongkar silinder kopnya. Nanti kita lihat yang kropos bagian apa aja gitu. Nah, untuk penanganannya nanti kalau ada yang kropos tentu dilas ya, dipopok aluminium tuh, baru diseleb. Oke, kalau yang kropos bagian boringnya, nah mau nggak mau harus turun mesin teman-teman. Karena kalau Honda tuh, nah katakanlah ini ruang bakar ya. Nah, di sekelilingnya sini itu jalur air teman-teman kalau Honda. Nah, jadi seperti ini. Ini ruang bakar dan seperti ini. Jadi di sini di tengah, di sininya itu dikelilingi air ruang bakarnya. Seperti itu. Jadi kemungkinan kropos tuh ada di bagian boring atau silinder kop. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, kelihatan ya airnya. Ini air, bukan air karena mesin masih bagus dan keluar air kalau pagi itu, bukan. Tapi ini memang air radiator yang masuk ke ruang bakar. Semalam sampai gembrojok teman-teman. Ketika saya cek ya, kalau mobil mogok tentu saya ngeceknya tetap saya starter dulu ya, pincangnya seperti apa. Semalam ditelepon katanya minta ganti busi. Setelah saya lepas businya ternyata basah air gitu. Saya starter sebentar, mau nyala ya, memang pincang. Nah, ketika saya buka radiatornya habis airnya, tapi saya lihat sekelilingnya sini nggak ada yang bocor. Nah, saya pastiin saya isi air lalu saya starter langsung nyembur. Nah, udah nggak saya starter lagi teman-teman, langsung saya tarik seperti itu ya. Jadi penanganannya kalau bermasalah seperti itu lebih baik langsung ditarik, jangan dipaksain buat jalan. Oke, semoga bermanfaat ya. Nggak cuman mobil Honda ya Maestro ya, tapi semua mobil kalau di starter air radiator langsung muncrat kenceng. Nah,
itu terjadi karena kompresi masuk ke jalur air. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Tapi ini punya Verosa. Sama seperti ini. Jadi ini buringnya dan ini jalur air teman-teman. Nah, ini kasusnya juga sama. Nih. Keropos kayak gini. Ini jadi air bisa nyampe masuk ke ruang bakar gitu teman-teman. Makanya ketika diseter langsung nyembur tuh dari radiator kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya harus turun mesin buat mopok ini semua. Jadi kalau udah dipopok nanti ini diseleb ya biar rata kayak gitu. Kalau udah seperti ini meragukan nih teman-teman, misal mau dipasang lagi nih kroposnya nih, kropos kan ya. Oke, jadi paham ya teman-teman ya. Tentu kita nggak bisa benerin sendiri, harus ke bengkel karena rumit kalau seperti ini. Tapi kalau mau nyoba ya nggak apa-apa. Tapi saya sarankan kalau seperti ini, kalau belum paham betul mending ke bengkel. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tahu dalamnya mobil Hyundai yang Maestro tadi juga seperti ini. Jalur airnya di sekeliling buringnya seperti itu. Nah, ini teman-teman, nanti saya turunkan mesinnya dan saya bawa ke tukang las aluminium atau ke tukang bubutnya nanti. Nah, ini yang udah parah ini, kalau udah terlalu parah nggak bisa dipopok, nanti dibuatkan di tukang bubut. Jadi ini ya, ini yang udah kelihatan terlalu parah seperti ini nanti dibuatkan gitu. Kalau bahasa bengkelnya dibuatkan kupingan. Jadi saya sarankan kalau ngelas buring seperti ini di tempat yang benar-benar pengalaman ya teman-teman ya. Jadi tahu ini harus dipopok berani atau enggak, atau harus dibuatkan kupingannya kayak gitu. Oke, semoga bermanfaat. Jadi hati-hati ketika ngelas seperti ini, maksudnya dimasukin